Penyeberangan rel kereta api dapat menjadi tempat yang sangat berbahaya bagi orang yang tidak berhati-hati. Kecelakaan tabrakan dapat terjadi ketika kendaraan tersebut tidak memperhatikan kehadiran dari kereta api yang datang menyeberang. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan yang serius pada kendaraan dan nyawa. Kehilangan keseimbangan ketika melewati kereta api juga menjadi bahaya yang cukup perlu diperhatikan. Orang yang mencoba menyeberangi rel kereta api mungkin dapat kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke rel, kemudian terjadi kecelakaan rel. Dengan adanya sistem palang pintu kereta otomatis yang terhubung dengan sensor infrared, risiko kecelakaan di penyeberangan rel kereta api dapat dikurangi. Hal ini karena sistem dapat mendeteksi keberadaan objek atau orang di sekitar pintu kereta dan menghindari terjadinya kecelakaan. Sistem palang pintu kereta otomatis yang terintegrasi dengan sensor infrared ini dapat memastikan bahwa pintu kereta hanya akan terbuka saat tidak ada objek atau orang yang berada di dekatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirafi Ilmam dari Prodi PTIC. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang kami buat dalam produk palang kereta otomatis. Di sini terdapat sensor infrared yang berwarna biru, ini namanya potensiometer. Ketika kita mengubah ini, dia akan menentukan jarak sensor untuk membaca. Sensor infrared ini atau proximity memiliki dua input. Yang satu berwarna putih ini digunakan untuk memancarkan sinar infrared. Kemudian yang berwarna hitam ini digunakan untuk menerima cahaya infrared tersebut. Oke. Selanjutnya kita di sini ada yang paling utama, yaitu Arduino. Arduino merupakan sebuah microcontroller yang merupakan otak dari produk ini. Dalam Arduino ini terdapat beberapa program yang nanti akan dijelaskan oleh programmer kita. Lalu di sini ada servo. Servo ini digunakan untuk menggerakkan sebuah palang ini. Servo ini dengan datasheet yang bisa bergerak 180 derajat. Selanjutnya terdapat lampu LED. Lampu LED merupakan sebagai indikator dalam program ini. Apabila ada objek yang melintas, dia akan berwarna merah seperti yang telah kami setting dalam program. Yang selanjutnya terdapat button. Button ini digunakan untuk mengatur palang kereta servo ini dan lampunya secara manual. Jadi, selain dengan cara otomatis, kita juga bisa mengatur palang ini dengan manual. Hal ini bertujuan untuk apa? Ketika sensor ini terdapat sebuah kesalahan, tombol ini masih bisa digunakan untuk mengantisipasi kesalahan tersebut. Baik, kurang lebihnya terima kasih. Akan dilanjutkan kepada programmer kita. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farizi Thohir, saya dari PTI Offering C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program Arduino Uno. Program melakukan inisialisasi pada serial communication dengan baud rate 9600 dan menyambungkan pada servo pada pin A0. Pin mode infrared yaitu menjadi input, kemudian ada pin mode LED merah itu menjadi output, pin mode LED hijau menjadi output, kemudian pin mode button input pull up. Kemudian pada bagian void loop, program melakukan pembacaan input dari sensor infrared pada pin A1 dan pada button pada pin 13 dengan menggunakan fungsi analog read dan digital read. Jika jarak antara sensor dan objek yang terdeteksi kurang dari atau sama dengan 70, atau jika tombol button ditekan, maka servo motor akan bergerak ke posisi 0 derajat dan LED pada pin 2 akan menyala. Sedangkan LED pada pin 3 akan mati. Pada saat ini variabel obstacle underscore count akan diinkremen untuk menghitung jumlah obstacle yang terdeteksi. Jika tidak ada objek yang terdeteksi, servo motor akan bergerak ke posisi 90 derajat dan LED pada pin 2 akan mati.
sedangkan LED pada pin ketiga akan menyala. Perkenalkan, nama saya Sarul Hadi Ardiansyah, saya berasal dari S1 PTIJ. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek kami, yaitu palang pintu otomatis. Di sini kami menggunakan beberapa komponen, yaitu diantaranya infrared, Arduino, dan servo. Baik, di sini bisa diperhatikan ketika obstacle tersebut melewati sensor infrared, maka itu akan memberikan delay sekitar 10 detik. Atau juga ketika obstacle tersebut masih tetap berada atau menahan diri di sini, maka servo tersebut juga akan tetap menahan seperti ini karena sudah kami program di dalam Arduino tersebut untuk tetap menahannya. Dan ketika obstacle tersebut maju, maka akan memberikan delay yang sesuai yang telah ditentukan. Selain itu, untuk opsi cadangan kami juga memberikan beberapa komponen lain, yaitu button. Nah, ini dapat diperhatikan ketika ini dipencet, maka akan memberikan beberapa detik delay yang telah kami set untuk menutup palang pintu tersebut. Nah, ini juga diprogram untuk bisa ditahan seperti sensor infrared tadi. Untuk menahannya, nah ini bisa ditahan seperti ini karena ada sebuah program yang dinamakan dengan increment di Arduino-nya. Lalu ketika ini kami cabut, juga akan memberikan delay untuk memberikan obstacle tersebut waktu untuk menyeberang. Nah, seperti itulah demo sensor infrared yang telah kami tunjukkan tersebut. Terima kasih. Dari proyek yang telah kami buat, kami mendapatkan sebuah kesimpulan mengenai kekurangan dari sensor infrared. 1. Terbatasnya jarak. Sensor infrared memiliki jarak operasi yang terbatas dan tidak dapat menangkap sinyal dari jarak yang jauh. Yang kedua, sensor ini terpengaruh oleh cahaya yang kuat seperti sinar matahari atau lampu. Yang ketiga, terpengaruh oleh lingkungan. Sensor infrared juga dapat berpengaruh oleh kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Hal ini dapat mempengaruhi akurasi dan sensitivitasnya. Yang keempat, keterbatasan dalam deteksi objek. Sensor infrared tidak dapat mendeteksi objek yang tidak memancarkan radiasi inframerah, seperti benda berwarna hitam atau gelap. Untuk itu, kami mengantisipasi error tersebut dengan menggunakan push button untuk mengoperasikan servo pada crossgate secara manual. Dalam proyek kami, untuk pengembangannya, kita dapat memadukannya dengan beberapa sensor seperti sensor ultrasonik, sensor getaran, atau sensor cahaya untuk membuat crossgate dapat beroperasi.